Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tato Kumara dengan NPM 235922201129 dari kelas 5D. Di sini saya akan mengerjakan tugas immersion learning, dan di sini saya udah mendapatkan datasetnya di Kaggle, yaitu dengan judul prediksi beras lokal yang masuk per bulan melalui Perum Bulog ton. Tujuannya untuk prediksi meramalkan jumlah beras lokal yang harus masuk per bulan melalui Perum Bulog berdasarkan data time series. Ini adalah time series problem. Dataset atribut, bulan, nilai bulan, dan tahun. Nilai ada jumlah atau nilai dari beras lokal yang masuk satuannya ton. Dataset informasi, eh, di sini codingannya. Jadi seperti biasa, mungkin saya tidak akan menjelaskan codingannya. Di sini data infonya, di sini ada bulan, beras lokalnya. Terus di sini ada code-nya. Terus kita langsung aja ke ini. Sebentar, kita langsung ke visualnya aja. Di sini code-nya bisa dilihat ya. Ada X, bulan, Y-nya itu nilai. Nah, di sini membuat plot garis line plot antara bulan dan nilai. Terlihat adanya fluktuasi data dari 2011 sampai 2012 dengan lonjakan besar sekitar tahun 2017. Di sini bisa dilihat dari tahun 2011, 2012 sampai 2016 itu uh, grafiknya itu masih biasa-biasa aja, ya naik turun. Tapi begitu di 2017-nya dia langsung melesat hampir ke angka 60.000. Terus di sini sama. Jadi di sini plot variasi kumpulan data bulan ini memberi kita gambaran tentang variasi musiman dari kumpulan data kita. Kalau yang ini tadi itu kita masih gini aja kita ngelihatnya. Tapi kalau udah ini udah ada titik-titiknya, jadi kita bisa lihatnya tuh lebih jelas. Jadi kalau di sini kan kayak misalnya naik turunnya tuh nggak terlalu di titik-titiknya tuh kayak nggak kayak di sini nih. Misalnya di sini naik, sini kan turun ya di sini. Di sini lebih turun, di sini naik, tapi naiknya tuh nggak setinggi ini. Nah, di sini dia jadi ada titik-titiknya gitu, jadi kita bisa lebih jelas lagi ngelihatnya. Nah, kayak 2015 ini dia ini kayak landai gini. Kalau misalnya kayak tadi tuh di sini, nah ya benar di sini dia landai, terlihat landai, ini juga landai aja. Tapi sebenarnya ini naik turun, guys. Terus di sini ada plotting bar plotnya di sini. Data dipecah menjadi per bulan Januari sampai Desember. Dibuat plot batang bar plot untuk melihat variasi data rata-rata per bulan. Terlihat ada bulan tertentu, misalnya sekitar pertengahan tahun dengan lonjakan tinggi. Nah, ini bar plotnya. X bulan, Y nilai. Nah, di sini tadi kan bilangnya di pertengahan bulan ya. Berarti di bulan 7 ini, bulan 1, bulan 2, bulan 3, di sini naik, dan di bulan 7 ini puncaknya lebih dari 10.000. Terus di bulan 8, 6 ini turun ke 10, 10 juga ini naik, tapi tidak setinggi di bulan 7 ini ya. Di bulan 7 ini naiknya sangat pesat. Terus di sini scatter plot ini digunakan untuk menunjukkan sebaran nilai per tiap bulan sepanjang tahun. Terlihat persebaran data yang cukup variatif. Ada bulan dengan nilai sangat tinggi. Nah, ini bulan nilai tinggi. Di sini kita ngelihatnya kayak bulan 8. Di sini ya bulan 1, 2, ini 3, 4, ini 5. Nah, di sini bulan 10 terlihat tinggi. Nah, tapi harus dilihat lebih teliti lagi, ternyata di bulan 7 ini ada lonjakan yang sangat tinggi. Ini di hampir full ini, di 60.000. Sedangkan di sini nggak ada, tiba-tiba langsung aja dari bawah ke sini langsung ke atas. Lonjakannya tinggi. Terus
Di sini sebentar kita akan baca penjelasannya dulu. Plotting autocorrelation, plot nilai. Di sini dapat kita lihat bahwa dalam plot autocorrelation ini terdapat banyak nilai yang mendekati 0. Nilai-nilai autokorelasi yang mendekati 0 dalam konteks analisis deret waktu time series seringkali mengindikasi bahwa data tersebut mungkin memiliki sifat stasionaritas atau tidak memiliki korelasi yang signifikan antara nilai-nilai pada waktu tertentu. Dalam kasus ini, sifat stasionaritas dapat mempermudah pemodelan dan membuat model yang sesuai untuk kami prediksi. Cara bacanya, sumbu X, ini Y. Jarak waktu misalnya 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Terus di sini ada sumbu Y. Sumbu Y ini berapa kuat korelasi data dengan nilai sebelumnya. Jadi garis putus-putus abu-abu dapat batas signifikan confidence interval. Kalau garis biru kalau kita garis abu-abu ini berarti yang putus-putus ya. Ini berarti di garis abu-abu putus-putus. Kalau garis biru berada di dalam batas ini, maka korelasinya dianggap tidak signifikan. Sebentar, kita telah dulu batas ini. Kalau garis biru berada di dalam batas ini, maka korelasinya dianggap tidak. Kalau garis biru berada di dalam batas ini, abu-abu. Berarti kalau misalnya ada di dalam batas ini, tidak signifikan dong ini. Oh iya, ini pas sudah keluar dari garis putus-putus ini sangat signifikan ini peningkatannya. Kalau di sini nggak, masih kayak rata-rata aja. Begitu keluar dari garis putus-putus ini signifikan. Kenaikannya signifikan ya di sini garis putus-putusnya. Terus dari grafik pada awal 1-5 masih ada nilai autokoreksi yang cukup tinggi sekitar 0,5 sampai 0,25. 0,5 0,5 mana nih? Akhirnya data bulan ini masih lumayan dipengaruhi data bulan sebelumnya. Oh, hal ini menunjukkan bahwa data autokoreksi turun dan mendekati 0. Artinya data makin tidak ada hubungannya dengan data sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa data cenderung stasioner, tidak ada pola musiman yang kuat, tidak ada tren yang sangat dominan. Kesimpulannya, data kamu tidak memiliki korelasi jangka panjang yang kuat, hanya sedikit pengaruh dari beberapa bulan sebelumnya, karena sifatnya cukup stasionaris dan tidak cocok dimodelkan dengan ARIMA, karena ARIMA butuh data stasionaris. Oh, saya di sini masih kurang ngerti dan belum bisa gimana ngebaca grafiknya ini. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu. Terus di sini code-nya ini bisa dilihat bulan dataset index address. Jadi di sini code-nya lagi, kalian bisa lihat sendiri, di code-nya banyak. Ini juga banyak juga code-nya. Nih. Nah, di sini observasi dari grafik periode 2011 sampai 2015, data relatif stabil. Ada fluktuasi naik turun kecil mulai dari 2016 sampai terjadi kenaikan tajam sampai lebih dari 50.000. Lalu turun lagi tapi masih lebih tinggi dibanding periode awal. Grafik ini menunjukkan adanya anomali puncak ekstrim di 2017 yang jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, maksudnya di sini dari 2011 sampai 2016 itu tuh itu relatif stabil, kayak nggak ada yang turun banget, nggak ada yang naik banget, tapi tiba-tiba di 2017 itu ini tuh naik hampir ke 50.000, bahkan hampir ke 60.000 di sini. Nih, hampir pucuk. Tapi turun juga, tapi turunnya ini kayak turun, tapi naik juga. Ini turunnya juga masih di sini ya.
Di sini aja masih lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya tuh. Ini turun, tapi masih lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Terus di sini ada grafik ini menunjukkan adanya anomali puncak ekstrim di tahun 2017. Nah, ya ini maksudnya di sini anomali puncak. Di sini ini beda sendiri, tiba-tiba dari sini langsung melejit ke atas. Ini sangat ekstrim. Itu yang dimaksud ekstrim mungkin ini ya. Kenaikannya sangat drastis. Terus di sini balik lagi, di sini ada code-nya, bisa dilihat penjelasan di tiap plot. Oke, kita mulai dari plot pertama, yaitu ini ya, seharusnya ini data asli yang kita punya sama seperti grafik sebelumnya, terlihat lonjakan besar di 2016 dan 2017. Nah, yang tadi yang ya ini mirip sama dengan yang ini tadi. Terus tren itu menunjukkan arah pergerakan jangka panjang. Data beras relatif stabil dari 2011 sampai 2015, lalu naik tajam mulai 2016. Ini memperjelas bahwa lonjakan harga atau volume beras bukan hanya fluktuasi biasa, tapi ada perubahan tren besar. Ya, maksudnya di sini kayak masih landai, tiba-tiba melejit, yaitu ada kayak bilang tadi ada perubahan tren besar. Ya, ada yang tahu trennya apa, guys? Terus di sini seasonal menunjukkan pola berulang musiman. Pola naik turun terjadi secara konsisten tiap tahun berbentuk gelombang. Ini bisa disebabkan siklus panen, perpindahan musim, misalnya menjelang hari besar, puasa, atau faktor musiman lainnya. Nah, maksudnya di sini kayak mungkin di sini tiap tahun tuh ada kayak musim-musimnya gitu ya, musim panen, musim yang puasa atau kurban atau gimana. Ini tiap tahun akan berulang seperti ini, polanya akan seperti ini. Di sini kayak misalnya tadi dibilang tadi kayak ada misalnya faktor musiman. Nih di sini mungkin musim panen. Di sini mungkin di sini panen raya, mungkin di bulan-bulan bulan berapa guys biasanya panen padi itu? Di bulan ya di bulan 6 ya, 6 5 ya mungkin di bulan-bulan itu. Nah, di sini ini pengulangan di setiap tahunnya itu udah menjadi tren yang cukup umum. Terus di sini ada resit komponen acak yang tidak bisa dijelaskan oleh tren maupun seasonal. Titik terlihat menyebar di sekitar nol, tapi di akhir periode 17 ada penyimpangan besar. Artinya selain tren musiman, ada faktor eksternal menyebabkan lonjakan, misalnya kebijakan. Ya, di sini 2011 ini tadi kan karena faktor musiman itu yang udah biasa, bisa diprediksi setiap tahunnya. Tapi ini resit ini maksudnya ini yang nggak bisa diprediksi, kayak misalnya ada kebijakan pemerintah kah, ada mungkin ada gagal panen yang cukup besar, kayak mungkin ini 2000 ini mungkin masih masih ya tergolong, mungkin ini 2014-nya ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Terus di tahun 2017 ini oh ya ini tadi misalnya kebijakan bencana atau krisis, ya mungkin krisis panen atau krisis pangan bisa bisa jadi ya 2017 ini turun. Terus di sini ada di sini kita lihat ada original, Rolling Man, dan Rolling Stone. Kita baca dulu. Rolling Man bervariasi seiring waktu. Rolling Man itu berarti dia yang oranye ini, yang merah. Terus test static, Rolling Standard yang abu-abu ini yang hitam. Originalnya yang ini. Ini hasil update for the test static p-value number of slices critical value. Ya mungkin ini nanti ini saya masih kurang bisa ngerti ini gimana cara ngebacanya, tapi nanti mungkin saya akan coba pahami kembali ini maksudnya apa ya. Aku mengubah perbedaan itu sebelumnya dari nilai berikutnya. Oke. Kalau di sini masih bisa, tapi kalau ini maksudnya apa ya? Di sini mungkin nanti teman-teman kalau ada yang bisa bantu boleh ya. Nah ini bentuknya masih sama kayak tadi,
kami telah mengambil log data untuk menangani stationarity dan differencing yang akan dilakukan untuk menangani tren dan seasonality. Tren datanya hampir mereda dan nilainya juga berkurang, namun seasonality datanya terlihat jelas. Kami sekarang memeriksa stationarity di rate waktu. Ya, ini kayak tadi ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini kembali ke yang tadi, menampilkan sedikit tren naik rolling stand. Ini kalian juga bisa bantu untuk ngebaca ini maksudnya gimana. Modeling di sini ARIMA merupakan kombinasi dari 3 model, yaitu ARP atau Regressive Integrated MAU Moving Average rata-rata pergerakan ya. Dikenal sebagai order model ARIMA. Nilai parameter ini didasarkan pada model yang disebut di atas. P jumlah atau regresif, D jumlah pembeda order yang diperlukan untuk membuat time series stationer, terus Q number of leads forecast error atau jumlah kesalahan perkiraan dalam persamaan prediksi. Nah, ini kalian bisa lihat dulu di sini grafiknya. Dan ini penjelasannya. Grafik ACV memberikan korelasi antara deret waktu dan keterlambatannya. Untuk rangkaian waktu di atas, kita dapat mengamati korelasi mengalami penurunan. Grafik PACV memberikan korelasi antara deret waktu dan keterlambatan individual. Koefisien korelasi ini tidak seperti korelasi timbal balik dan dihitung dengan adanya fitur lainnya. Dari grafik PACV di atas, lag pertama berada di luar confidence interval dan mungkin merupakan lag yang paling signifikan. Ini mungkin menentukan pola grafik ACV di mana keterlambatan berikut mengikuti keterlambatan sebelumnya. Nih, di sini P212. Nih, kalian bisa lihat di sini grafiknya. Terima kasih hasil Sarimek. Sample forecasting in sample model memperkirakan nilai untuk titik data deret waktu yang ada. Ini mirip dengan format trend test untuk masalah regresi atau klarifikasi. Kami membagi data menjadi kumpulan di data pelatihan dan menguji. Kami mencadangkan 30 elemen terakhir untuk kumpulan data penguji dan sisanya untuk kumpulan data latih. Untuk sample forecasting, kami menggunakan rolling forest method. Kami memprediksi atau memperkirakan suatu nilai dan menggunakan nilai prediksi lagi untuk menyesuaikan model guna prediksi nilai berikut. Nih, nilainya ada banyak banget. Saya akan scroll secara perlahan. Nih, ada bulannya, trendset bulan. Ya, kalian bisa lihat. Nah, kembali lagi di sini ada garis biru data aktual nilai asli beras pada periode uji tes. Garis oranye hasil prediksi model ARIMA atau model series yang kamu pakai. Dari grafik, polanya mirip. Model bisa menangkap tren umum kenaikan tajam 2017 dan menurun setelahnya. Namun ada selisih error, terutama di puncak nilai prediksi. Model sedikit lebih tinggi dibanding data aktual. Model cukup baik untuk mengikuti pergerakan data, masih perlu peningkatan, misalnya tuning parameter atau mencoba seri. Maksudnya di sini garis biru. Ini garis biru ini data yang aktual. Dan data yang kita pakai itu. Terus di sini garis orange ini kuning, ini saya ngelihatnya kuning. Model ARIMA atau model time series yang kamu pakai. Jadi ARIMA-nya. Jadi modelnya itu belum enggak ini tadi apa? Polanya mirip. Model bisa menangkap tren umum kenaikan dan penurunan sekali, namun ada selisih error, terutama pada puncak nilai prediksi. Nah, iya, ada puncak error di sini. Dia tidak akurat ngikutin data aktualnya tadi ya. Nih, data aktualnya sini dia sangat jauh, bahkan bisa saya bilang. Di sini tuh cukup berbeda ya.
Tapi di sini untuk penurunan di akhirnya sama, ini sama, dan ini kalau dari 2015 sampai 2016 ya, 2016 2017 awal ini masih selisihnya nggak terlalu jauh ya, yang tren aktual sama yang tadi prediksi Arimanya bisa dilihat. Jadi yang biru ini aktualnya ya. Oke, di sini kita bisa lihat nih, kalian bisa baca aja. Oh, oke. Mungkin gitu aja tugasnya, dan terima kasih. Ini saya dapatnya dari ini kreatornya ya, Sandi 07 2 years ago, dua tahun yang lalu, 767 views. Ini kreatornya, terima kasih karena sudah membagikan datasetnya. Oke, segitu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.